teman-teman. Mudah-mudahan kita semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali akan melaksanakan ibadah secara online. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan buka dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Guru Sekolah Minggu. Oke, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita mengundang Tuhan hadir dalam hati kita melalui doa. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari Minggu yang cerah ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu di dalam ibadah minggu kami, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Hadirlah kiranya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami ini. Biarlah kiranya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah kiranya lagu puji-pujian kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan ibadah kami ini. Berkuasalah Tuhan atas hati dan jiwa kami, sehingga kami merasakan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, tangan
marilah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami ya Allah Bapa, sehingga ya Tuhan Yesus pada minggu pagi ini ya Tuhan Yesus, Tuhan masih beri kesempatan kepada kami semua untuk beribadah ya Allah Bapa, walaupun melalui video ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan Yesus buat kesetiaan adik-adik sekolah minggu kami ini ya Tuhan, yang mereka mau ya Tuhan Yesus untuk beribadah bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan Yesus melalui video ini ya Tuhan. Mereka masih tetap setia ya Allah Bapa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga kami ya Tuhan Yesus, para guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami di dalam bidang pelayanan kami ini ya Tuhan, agar kami lebih baik lagi ya Tuhan Yesus untuk memberikan pelayanan di bidang sekolah minggu ini ya Tuhan buat adik-adik kami. Begitu juga dengan adik-adik kami Allah Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus, yang menyaksikan ataupun mengikuti ibadah melalui online ini ya Tuhan. Tuhanlah yang membimbing mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka tetap di jalan-Mu ya Tuhan Yesus, agar mereka tetap berperilaku dan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memberkati kedua orang tua mereka ya Allah Bapa, baik di bidang kesehatan, pekerjaan maupun ya Tuhan Yesus, apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupi. Bapa yang baik, kami juga masih merasakan ya Tuhan Yesus situasi pandemi ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ya Allah Bapa, penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan melindungi kami ya Tuhan dari situasi corona ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan umur yang panjang ya Allah Bapa buat adik kami yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Tuhan juga yang mengurapi segala kehidupan mereka ya Allah Bapa. Biarlah dia tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, inilah doa kami ya Tuhan, kami ucapkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, anak kami persiapkanlah Alkitabmu supaya nanti kita membacanya secara bersama-sama ya. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa kami. Di dalam pemujian kami dan penyembahan kami pada hari ini, kiranya menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Kami berkumpul Tuhan untuk mendengarkan Engkau berfirman. Kiranya firman yang akan Engkau nyatakan bagi kami, Engkau berkati, agar kami anak-anak-Mu ya Tuhan dapat mengerti. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati,
agar beroleh hikmat daripada Tuhan dan firman-Mu dapat dinyatakan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah anak-anakku, tadi kita membuka firman Tuhan dari Kejadian 12, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 3. Nah sama-sama kita memperhatikannya ya, sama-sama kita mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, sekarang anak-anakku, kita pasti tidak asing kalau mendengarkan nama Abraham, ya kan? Bapa orang yang percaya atau bapa orang yang beriman. Itulah yang sering kita dengar. Nah, di sini ya, kalau kita masih mengingat cerita tentang Abraham, ya, Abraham pada waktu itu belum lagi namanya sebagai Abraham. Namanya adalah Abram. Nah, dia dipanggil Tuhan ya untuk meninggalkan tempat di mana dia tinggal. Padahal si Abram itu orang yang kaya loh. Dia sudah hidup senang di tempatnya, yaitu di Ur Kasdim. Tetapi dia harus meninggalkan tempatnya itu, ya. Dia harus meninggalkan tempatnya dan dia harus berangkat ke mana tempat yang akan ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Dan satu yang harus kita ingat bahwa tempat yang ditunjukkan itu belum tahu loh anak-anakku di mana. Nah, ya kan? Dari tempat dia yang nyaman, dia harus berangkat. Nah, di sini kita lihat kepatuhan dari Abraham kepada Allah. Di sini dapat kita lihat kepatuhan dan ketaatannya. Dia mau. Dia tidak tanya, ngapain Tuhan aku ke sana? Di sini aku di Ur Kasdim kan sudah enak, katanya. Nah, dia tidak berkata begitu. Tetapi dia tidak banyak omong. Di situ Allah mengatakan, ya, berangkatlah, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia taat menunjukkan hal itu. Dan dia pun berangkat. Dibawanya semua hamba-hambanya. Ada satu juga keponakannya ya, namanya Silot, dia bawa ikut serta. Jadi dia berangkat ya. Sampailah dia akhirnya, cerita singkat kita, di tanah Kanaan. Ya, tanah yang subur. Kalau dikatakan tanah ini, tanah yang diberkati, ya. Nah, dan kehidupan dia pun akhirnya senang. Kalau kita lihat di dalam kehidupan dia mulai menjalani hal itu. Dia kawin dengan Sarah juga, ya. Dia lama baru mempunyai anak. Ketika dia umur sudah 100 tahun, dia baru memperoleh anak yang namanya Ishak, ya, yang diberkati Tuhan, yang diberikan, ya, yang dijanjikan oleh Allah kepada dia. Dan semua janji-janji Allah, ya, kepada Abraham semua ditepati. Dan memang dikarenakan ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Allah, dia memperoleh semuanya. Makanya dia diberkati tanah yang subur, diberkati sebagai bapa orang yang beriman, dan dia juga dikatakan Allah memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Wah, hebat anak-anakku ya, hebat berkat yang dia terima. Itu berkat daripada kesetiaan Abraham. Jadi
di sini kita lihat sosok seorang Abraham yang taat. Dia menerima berkat dan dia juga menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ya, melihat daripada kehidupannya sebagai bapak orang yang beriman, ya, dia menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia. Dan kita tahu kan anak-anakku, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang tidak tahu cerita tentang Abraham dan kehidupannya. Nah, di sini anak-anakku diajarkan kepada kita, ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak yang diberkati. Terlebihlah kita sudah dilepaskan dari kungkungan dosa dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kita sudah menjadi berkat, ya, diberkati menjadi ahli waris, ya, nantinya di sorga sebagai orang yang percaya dan taat kepada Allah. Anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan kita, ya, tentu anak-anakku menerima berkat. Berkat apa, sayang? Salah satunya, sayang, kau mendapat berkat sebagai anak Tuhan, diberikan kau suara yang indah. Kau pintar bernyanyi, ya kan? Nah, ini salah satu contoh, ya, Nak. Kau pintar bernyanyi. Nah, kau diberkati suara indah, kau bisa bernyanyi. Kau diminta untuk memuliakan Tuhan melalui suaramu, menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara bagaimana, sayang? Ya, dengan cara juga mengajarkannya kepada kawan-kawanmu. Kalau kau pintar nyanyi, ya kau bisa mengajar mereka bernyanyi dengan indah, memuji Tuhan. Dan bukan hanya itu, dengan suaramu juga kau bisa, ya, memberikan hiburan bagi orang tuamu di rumah. Kalau mama kita lagi susah capek kan, nah kita nyanyi untuk dia, Mak, duduklah dulu, ya, aku mau nyanyi untuk mama. Nah, pasti mama kita akan senang, ya kan? Nah, itu contoh salah satu kita diberkati oleh Tuhan, diberikan suara yang indah. Jangan kita pakai suara yang indah itu, kita pakai untuk memburuk-burukan orang, ya kan? Mulut kita ini, ya kan? Tidak boleh. Kita harus pintar untuk memuliakan Tuhan dengan cara sikap hidup kita yang baik. Begitu juga anak-anakku, contoh yang kedua, kalau misalnya kau pintar, kau memasak, ya kan? Udah pintar masak, ya, pinomat kau sudah pintar memasak nasi, ya kan? Nah, ketika mama di rumah sibuk, ya, orang tua kita sibuk atau kakak kita sibuk, kita sudah pintar masak nasi, ya masak aja. Sekarang kan mudah kan? Udah ada rice cooker, masukkan berasnya, cuci berasnya, ya, dimasukkan air. Nah, kalau kau sudah mampu untuk melakukan itu, kau sudah diberkati kepintaran untuk memasak nasi, kau harus mau melakukannya. Dan kau akan menjadi berkat bagi orang tuamu dan keluarga. Nanti kalau mama pulang capek kan, nasi nggak ada lagi di rumah, dia lihat udah pulang kerja, ada nasi. Siapa tadi masak? Oh, si Dian katanya. Contohnya, ya, contohnya si Dian, kakak Dian gitu, ya. Oh iya, Dian tadi yang masak, mah. Wah, iya, aduh udah pintar. Nah, kita sudah menjadi berkat, ya kan? Bisa memberikan sukacita kepada keluarga kita, kepada mama kita. Nah, itu makanya anak-anakku, hidup kita ini harus menjadi berkat. Karena apa? Tuhan sudah memberi berkat bagi kehidupan kita. Ada juga kalau misalnya dia pintar dalam mata pelajaran, ya. Terkadang anak-anak di sekolah susah loh kalau belajar matematika, ya kan? Itu menjadi momok bagi anak-anak sekolah, ya kan? Kalau sudah matematika, aduh gitu, ha. Nah, kalau kita diberikan kepintaran untuk matematika, pelajaran matematika, kita boleh loh mengajarkan untuk teman kita, ya kan? Berarti kita menjadi berkat bagi teman kita, sehingga mereka pun bisa menjadi pintar di dalam matematika. Nah, anak-anakku, itulah yang menjadi firman Tuhan bagi kita di sore hari ini, supaya kita menyadari begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak yang kecil, umur 5 tahun sampai 7 tahun, contohnya dia mendapat berkat, ya. Berkat apa? Kalau saya anak kecil,
ibu guru sekolah minggu, loh misalnya ya, kita mungkin lebih disayang sama mama kita, sehingga kalau makanan kita itu dikasih tiap hari enak-enak sama mama kita ya kan. Nah, nanti kalau kita punya kue ya kan yang enak, jangan mau makan sendiri, bagi sama kakak, bagi sama abang. Nah itu kita harus menjadi berkat, menyenangkan orang lain. Nah itulah firman Tuhan bagi kita hari ini, bagi anak-anak kami di rumah yang mengikuti ibadah. Kiranya berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima harus kita berikan juga. Jadilah juga kita berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, dan bagi saudara-saudara, tetangga-tetangga di sekeliling kita. Nah, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita pelajari di hari Minggu yang indah ini. Nah, anak-anakku, mari kita terapkan dalam kehidupan ya, supaya kita menjadi berkat itu, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa sayang, buat tangannya. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena curahan berkat yang sudah Kau berikan dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan mengajari kami selalu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, agar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang sudah menerima kasih daripadamu, mampu untuk selalu memuliakan Kau dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat kami lakukan di seluruh aspek kehidupan kami, dan kami menjadi berkat bagi seluruh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Jadi nanti persembahannya adik-adik dikumpulkan di rumah masing-masing, lalu diberikan kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya akan memberikannya melalui persembahan di dalam gereja. Oleh karena itu firman Tuhan yang mengantar kita memberikan persembahan kepada Tuhan diambil dari Mazmur 106 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Untuk menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan